Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Al-Fahmi. Nah, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian filter. Nah, untuk rangkaian filter ini yang pertama kita coba itu LPF atau low pass filter. Nah, di dalam low pass filter ini ada dua macam rangkaian, yaitu untuk RC dan RL. Nah, langsung saja kita ke komponennya. Yang pertama kita cari resistor S di sini, kemudian kapasitor, kemudian kita cari induktor, kemudian op amp kita menggunakan 741, kemudian kita mencari gelombang masukan yaitu bentuk AC atau sin, kemudian DC digunakan untuk op amp nya nanti untuk positif dan negatif, kemudian kita probe ke voltage untuk keluarannya, dan ground yang terakhir. Inilah merupakan komponen yang digunakan. Langsung saja kita ke percobaan pertama, yaitu untuk rangkaian RC. RL ini kita pindahkan dulu ini, dan masukkan ini kita dari sini, kita hubungkan ke resistor. Nah, resistor ini kita menggunakan dua buah. Kita taruh sini saja. Kita hubungkan ini ke sini, dan op-ampnya kita pindah ke atas. Nah, sumber tegangan DC-nya kita taruh di sini untuk sumber positif dari op-amp plus 15, dan kapasitornya kita route ini, kita pindah di sini, kita hubungkan ke sini, dan ini ke sini. Nah, untuk groundnya kita hubungkan ke kapasitor. Dan resistor kedua ini kita hubungkan ke pin 2 dan ke keluaran op-amp. Nah, untuk ini kita pindah sini untuk jadikan outputnya, dan ini yang DC sumber DC satu lagi untuk bagian negatif dari op-amp. Kita buat min 15. Nah, ini udah jadi rangkainya, tinggal kita atur parameternya. Ini kita buat input, dan tapi di sini kita buat tegangannya 2 volt, amplitudenya 2, frekuensinya kita buat bisa saja yaitu 49K. Kita oke. Nah, di sini kapasitornya kita ubah ke 49 picofarad. Nah, ininya outputnya kita ganti nama jadi output aja. Output. Nah, setelah rangkaiannya selesai, kita menampilkan grafiknya itu di grafik, itu frekuensi respon. Kita buat di sini. Nah, kita edit traces. Kita buat ini frekuensi. Nah, di prop 1 kita buat input, P2 output. Nah, di sini ekspresinya yaitu P2 dibagi P1. Nah, habis itu kita ke edit grafik, itu referensinya masukkan atau input dengan stop frekuensi itu biarkan 1 M. Kita jalankan, kita simulasikan. Nah, di sini didapatkan nilai grafiknya semakin turun. Nah, pada fase 1 M itu didapat nilai min 14 desibel, itu nilai gainnya. Nah, selanjutnya kita ke percobaan yang pertama, tapi versi yang kedua, yaitu untuk rangkaian RL. RL sama saja rangkaiannya, hanya bedanya induktor ini berada di tempat resistor, dan resistor ini pindah ke kapasitor. Dan kapasitornya kita hilangkan. Kita pindahkan dulu kapasitornya. Ini. Kapasitornya kita terus ini, resistor kita
kita rotate. Nah, kita naikkan ini. Nah, sini. Yang dia rangkainya, tapi ini kita ubah dulu ya ke 49 nanohenry. Nah, ini sudah rangkainya. Kita ke grafik lagi ke frekuensi. Kita ubah grafiknya. Nah, sama saja seperti tadi, yaitu ke href ini, kita buat frekuensi ke P1 yaitu input, P2 yaitu output. Nah, ini sama saja P2 per P1. Oke. Nah, langsung saja kita ke edit grafik. Itu di sini input. Nah, stop frekuensi 1F saja. Kita oke, kita simulasi. Nah, di sini didapatkan nilai nilainya pada fase 1M itu dapat nilai gain sebesar min 3 desibel. Nah, di sini juga dapat dilihat grafiknya semakin turun. Nah, jadi LPF itu adalah keluaran yang menghasilkan nilai frekuensinya itu semakin turun. Baik, kita ke percobaan selanjutnya, yaitu percobaan high pass filter. Percobaannya itu sama seperti tadi, hanya saja beda di rangkaiannya saja. Kita matikan dulu. Kita hapus ini. Rangkaiannya hanya beda di kebalikan dari low pass filter. Nah, untuk kita yang pertama yaitu yang kapasitor dulu ya, rangkaian RC. R-nya tetap di sini. Ini aja kapasitornya kita ubah. Nah, kalau tadi kan kapasitornya di sini, resistornya di sini. Sekarang kita kebalikannya. Gabungkan sama saja seperti tadi. Nah, ini adalah rangkaiannya. Lalu kita cari grafiknya. Sini kita buat. Nah, kita sambil add traces lagi. Ada frekuensi. Prop 1 input, prop 2 dan output. Dan ini ekspresinya P2 dibagi P1. Nah, saja kita ke edit grafik. Itu sini input mini gerakan 1M. Kita simulasikan. Nah, sini didapatkan nilai frekuensi yang semakin naik. Pada dari desibel 9 itu pada fase 10, kemudian naik hingga ke fase 1 pada 1M sebesar kurang lebih min 3 desibel atau gainnya sebesar min 3 desibel. Nanti kita ke yang rangkaian RL, kita hapus ini. RL kita pindahkan ini. Kapasitor kita pindahkan dulu. Nah, resistornya kita pindah ke bagian atas. Kapasitornya kita paralelkan. Nah, ini. Nah, ini dia rangkaian untuk rangkaian RL. Jadi kita buat grafiknya. Di sini yang traces itu frekuensi. Kemudian ini P1 nya input, P2 nya output. Ekspresinya P2 bagi P1. Ya, kita ke ini grafik. Ininya input. Nah, ini biarkan 1M saja. Kita simulasikan. Nah, ini sama seperti tadi. Nilainya didapatkan. Nah, yaitu pada fase 10 didapatkan nilai gain sebesar min 190 desibel. Pada fase 1M didapatkan nilai kurang lebih min 93 desibel. Nah, ini berbeda seperti yang rangkaian RC tadi. Nah,
Nah, Pak Irsa tadi dimulai dari minus 90 kan di sini. Tapi yang untuk RL dimulai dari minus 190. Nah, jadi rangkaian RC untuk high pass filter itu lebih besar dari gainnya daripada nilai gain pada rangkaian RL. Langsung saja kita percobaan ketiga, itu percobaan terakhir, yaitu untuk BPF, band pass filter. Nah, rangkaiannya hampir sama, hanya saja di bagian sininya ditambah masing-masing satu resistor dan satu induktor. Jadi kita buatnya, kita pindahkan ini, kita perbesar. Nah, untuk di sini pertama kita rangkaian induktor saja dulu. Ini kita hapus. Kita buat induktor satu lagi. Kita rotate. Nah, kita hubungkan sini. Nah, resistornya kita buat satu lagi. Di sini. Kita hubungkan ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, ini dia makanya untuk band pass filter RL. Langsung saja kita mencari grafiknya di sini. Karena tidak muat, kita buat di sini saja. Nah, kita baca seperti tadi, at ranges, kita buat frekuensi. Frekuensi probe 1 ini kita buat input, P2 nya output, ini P2 bagi P1. Kita edit grafik, ini kita buat input, oke. Kita simulasikan. Nah, harusnya di sini kan nanti ada turun ke bawah, kita besarkan saja ininya jadi 100M. Oke, kita kurang besar mungkin, besarkan lagi 100.000 T. Yes. Nah, ini kan sudah kelihatan yaitu band pass filternya. Band pass filter sendiri yaitu penggabungan antara high pass filter dengan low pass filter. Nah, sini kan ada dua kali, yaitu pertama naik, kemudian turun, dan naik lagi, kemudian langsung turun ke sini. Nah, itu merupakan penggabungan dari low pass filter dengan high pass filter. Langsung saja kita bayang ke, nah, dan juga di sini dapatnya pada 1000 T, yaitu nilainya yaitu sebesar 130, kurang lebih 135 desibel untuk gainnya. Itu kita hapus, kita ke kapasitor lagi, itu kita lihat ini juga, ini induktornya kita hapus saja karena nggak digunakan lagi. Resistornya juga kita hapus ini. Nah, resistornya kita pindah ke atas ini untuk menghubungkan ini dengan ini, dan resistornya kita pindah ke sini. Nah, putar. Nah, kita hubungkan ini sini dan ini sini. Kapasitor kita buat 2 buah, kita copy, pastikan sini, kita hubungkan. Ini kita hubungkan juga. Nah, sini ada yang hilang yaitu sinyal masukannya, terusin. Kita atur lagi, ini masukkan atau input aja, input variasinya 2 volt, amplitude-nya 2, dan ininya 49K. Oke, kita buka. Nah, ini dia rangkaian untuk band pass filter untuk RC. Jadi kita mencari grafiknya, frekuensi,
Nah, kita atur lagi seperti tadi. Traffic itu frekuensi itu prob 1 input, prob 2 output. Ini P2 per P1. Oke. Di grafiknya. Nah, kita ubah ke 1000 T saja. 1000 T dan ininya masukkan atau input. Oke. Nah, di sini dapatkan juga kan seperti tadi. Nah, itu pada fase 1000 T itu berada di bawah min 2000 desibel, min 200 desibel. Nah, di sini juga dapat diketahui merupakan gabungan dari high pass filter dan low pass filter. Nah, tapi pada rangkaian band pass filter ini nilai gain yang terbesar itu pada rangkaian RL. Itu dapat dilihat tadi pada fase 1000 T itu hanya pada kurang lebih min 130 desibel, sedangkan ini lebih dari min 200 desibel. Nah, itu saja video saya kali ini.